Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua berbagai macam nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam marilah kita curahkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Ayuhal ikhwah wal akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan malam hari ini ba'da salat maghrib kita akan lanjutkan pembahasan kitab tafsir kita di juz yang ke-30. Dan malam hari ini kita akan mengupas surah An-Asr. Silakan Bapak dan Ibu semuanya untuk membuka mushafnya di surah An-Asr, surah yang ke-103. Kita baca terlebih dahulu bersama-sama dan ditirukan, kemudian nanti kita akan mengupas 3 ayat dari surah An-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Baik, ini surah An-Asr. Alhamdulillah kita semua sudah membaca surah An-Asr. Satu huruf satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka berapa huruf yang antum baca ba'da salat maghrib ini? Silakan antum itu dan dilipat gandakan 1 kali 10 gitu.
satu huruf itu satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, memberikan kepada kita untuk bisa melafazkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan mengupas 3 ayat dari surah An-Nasr. Ini pembahasan berkenaan tentang surah An-Nasr. Ini lumayan panjang ya. Di kitab yang akan kita pelajari di sini, bahwasanya surah An-Nasr ini adalah merupakan surah yang ke-103. Dan surah An-Nasr ini terdiri dari 3 ayat, yaitu Wal-'Asr, ayat yang pertama, Innal insana lafi khusr, ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga, Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insyaallah antum semuanya sudah hafal. Karena surah ini surah favorit ya. Dan surah ini adalah termasuk surah yang biasa kita baca ya, dari kecil ketika memulai ya, suatu pelajaran dalam di madrasah, di sekolah-sekolah biasanya membaca surah An-Nasr. Di sini An-Nasr bermakna yaitu al-waqtul 'asr. Al-waqt makna dari al-'asr artinya adalah al-waqtu atau az-zaman. Jadi al-waqtu waz-zaman. Jadi makna dari al-'asr adalah al-waqtu waz-zaman, yaitu masa atau waktu. Dan surah Al-'Asr ini adalah termasuk surah Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Makkah. Maka ketika surah Al-'Asr ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Makkah, ini menunjukkan surah ini turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Ini Makkiyah. Kemudian ikhwasani Allah wa yakum, sebagaimana disebutkan dalam sebuah tafsir ya, tafsir Ibnu Katsir menyebutkan tentang kisah bagaimana pertemuan ya, antara sahabat Amr bin As, yang pada saat itu di sini pertemuan antara sahabat dan Amr bin As, di mana sahabat Amr bin As di sini ya, beliau belum masuk Islam. Dengan siapa? Yaitu dengan Musailamah al-Kadzdzab. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Musailamah al-Kadzdzab ini adalah seorang yang mengaku sebagai apa? Sebagai nabi. Dia mengaku sebagai nabi. Kemudian pertemuan ini terjadi setelah Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul, dan beliau yaitu sahabat Amr bin As belum masuk Islam. Kemudian Musailamah al-Kadzdzab di sini, kenapa dikatakan al-Kadzdzab? Karena al-Kadzdzab dia adalah seorang pendusta, ngaku-ngaku sebagai nabi, sehingga dijuluki dengan Musailamah al-Kadzdzab. Maka kalau antum ya, sebagaimana antum contohnya di sini seorang pendusta, sukanya bohong, maka bisa antum dijuluki sebagai al-Kadzdzab, sebagai orang yang pendusta. Baik. Di sini Musailamah al-Kadzdzab bertanya kepada Amr, apa yang telah diturunkan kepada sahabat selama ini? Ya, itu apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diturunkan ya, kepada sahabat selama ini? Itu yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu Amr bin As menjawab, sungguh
telah diturunkan kepadanya surah yang pendek tapi padat. Sungguh telah diturunkan kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, sebuah surah yang pendek tapi padat. Padat maknanya. Kemudian Muslim bertanya, surah apa itu? Kemudian di sini Amr membacakan surah An-Nasr kepada Musailamah al-Kadzdzab, yang pada saat itu, sebagaimana sudah diketahui, Amr di sini belum masuk Islam, akan tetapi sudah mendengar ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwasani Allah wa iyyakum, Amr di sini membacakan surah Al-'Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Lantas Musailamah pun berpikir sejenak, kemudian berkata, telah diturunkan juga kepadaku seperti surah tersebut. Ini Musailamah al-Kadzdzab mulai berdusta, berbohong. Oh, sudah diturunkan juga sebuah surah kepadaku. Lalu Amr bertanya kepada Musailamah al-Kadzdzab, surat apa itu? Lantas Musailamah al-Kadzdzab pun langsung membacakan yang katanya telah diturunkan surah kepadanya juga. Lantas Musailamah al-Kadzdzab tersebut membacakan, ya wablu innama anta udhunani wa sadrun wa sa'iruka hafrun nadri wa sa'iruka hafrun nadri. Ya wablu ini apa namanya, ayat yang katanya diturunkan oleh Allah kepada Musailamah al-Kadzdzab. Ya wabru apa ayatnya? Wahai marmut, wahai marmut. Ini surahnya Musailamah al-Kadzdzab di sini. Wahai marmut, wahai marmut. Innama anta udhunani wa sadrun. Ya, sesungguhnya engkau hanyalah dua telinga dan dada. Untuk tahu marmut, ya. Marmut di sini ya hanya sebatas seperti mempunyai dua telinga, karena telinganya di sini agak panjang, ya. Kemudian biasanya kecil, hanyalah dua telinga dan dada. Wasairuka hafrun nadri, dan sisa tubuhmu adalah lubang dan bolong. Ini apa maksudnya, Pak? Dan sisa tubuhmu adalah lubang dan bolong. Ya, kecil di sini marmut, ya. Ini surah yang katanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musailamah al-Kadzdzab. Inilah dinamakan dengan surah yaitu surah marmut di sini. Ini apa maknanya, Pak? Ada maknanya di sini. Wahai marmut, sungguh engkau hanyalah dua telinga dan dada. Maksudnya di sini mempunyai dua telinga dan hanya yang kelihatan dada, ya. Dan sisa tubuhmu adalah lubang dan bolong. Apa maknanya, Pak? Untuk maknanya? Nah, nggak ada maknanya di sini. Apa maksudnya? Maka ini jelas-jelas dusta, ya. Bohong, ya. Ini membuat ayat-ayat sendiri, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan ayat seperti ini. Akan tetapi Musailamah berani-beraninya dia mengatasnamakan bahwasanya dia juga telah diturunkan sebuah surah. Begitu halnya di sini. Sekarang juga banyak orang-orang yang katanya mengaku sebagai nabi, seorang nabi, ya. Kemudian diturunkan juga ayat kepadanya, ya mungkin semedi atau di sini apa? Menyendiri, tirakatan istilahnya, ya. Jadi menyendiri di gua, kemudian turun sebuah surah. Akhirnya apa? Membuat syariat sendiri. Maka ini adalah merupakan bentuk kedustaan dan kesesatan yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena la nabiyya ba'da. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu
berdusta, sudah bohong, maka kita pun tahu dan dia sebenarnya tahu kalau akan mengatakan bahwasanya dirinya itu berdusta. Maka ini ikhwasani Allah wa yakum, ini adalah cerita tentang surah Al-Asr. Yang di sini sahabat Amr, itu sahabat Amr mendengar Rasulullah SAW membacakan ayat ini, kemudian disampaikan kepada Musailimah al-Kadzdzab, dan Musailimah al-Kadzdzab pun berdusta dengan ayat yang katanya diturunkan kepadanya. Baik. Ini ikhwasani Allah wa yakum. Kemudian Al-Imam At-Tabarani menyebutkan riwayat dari Abdullah bin Hafiz, Abu Madinah, dia berkata, di sini disebutkan kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya lam yaftariqa hatta yaqra ahaduhuma 'ala al-akhar wal 'asr innal insana lafi khusr thumma yusallimu ahaduhuma 'ala al-akhar. Di sini disebutkan dalam sebuah riwayat, kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada dua orang sahabat Nabi bertemu. Jadi ketika dua orang sahabat Nabi bertemu, idza talqaya lam yaftariqu hatta yaqra ahaduhuma 'ala al-akhar, mereka tidak akan berpisah hingga salah satunya di antara keduanya atau di antara kedua orang tersebut membacakan surah Al-Asr. Jadi ketika dua orang sahabat ini bertemu, mereka tidak akan berpisah sebelum salah satu di antara mereka membaca surah Al-Asr. Nah ini ya. Tsumma yusallimu ahaduhuma 'ala al-akhar. Kemudian salah satu dari keduanya memberikan salam kepada yang lainnya. Jadi ketika sudah bertemu, kemudian membaca surah Al-Asr, baru kemudian di antara salah seorang yang mengucapkan salam. Maka dewasa ya Allah ya, ini menunjukkan betapa besar surah Al-Asr, kandungannya ini sangat bermakna, penuh dengan makna. Meskipun 3 ayat, akan tetapi apabila kita resapi, kita tadabburi, maka ayat ini akan mencukupi bagi kita. Maka akan mencukupi bagi kita bagaimana kita ketika kita hidup di dunia ini. Sebagaimana salah satu kandungan dari surah Al-Asr, Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, "Lau tadabbara an-nasu hadhihi surah lawasi'atuhum." Seandainya orang-orang mentadabburi surah Al-Asr, memahami surah Al-Asr, betul-betul dipahami, maka surah ini akan mencukupi bagi mereka. Ini betul besar ya, surah Al-Asr, kandungannya sangat besar. Tapi berikhlas ya Allah ya, maka pembahasan kita di surah Al-Asr ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ya, di dalam surah Al-Asr ini menjelaskan bahwasanya semua manusia berada di dalam keadaan rugi ya. Manusia di dalam keadaan merugi ya, sebagaimana nanti kita sebutkan, yaitu kecuali orang-orang apa? Mereka orang-orang yang beriman. Kemudian setelah beriman, kemudian mereka melaksanakan amalan-amalan salih. Yang ketiga, setelah melaksanakan amalan-amalan salih, kemudian saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Tapi sekarang kita akan kupas di sini satu persatu ayat di dalam surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr." Ini Al-Asr. Apabila kita mempelajari ilmu tajwid ya, ketika wal 'asr ini dibacanya dengan tebal. Nya dibaca dengan takhfif. Wal 'asr, bukan wal 'asr.
hidup di waktu itu. Maka ini membacanya tebal. Wal 'ashr. Berbeda ketika tidak diwakafkan, diwasalkan, maka menjadi tipis. Wal 'asri innal insana. Tetapi kalau berhenti maka menjadi tebal. Wal 'ashr. Di sini makna dari wal 'ashr apa artinya? Demi masa. Itu demi masa, demi waktu. Karena al-'ashr adalah bermakna al-waktu waz-zaman. Waktu di sini, az-zaman. Dan wal 'ashr di sini wawunya adalah wawul qasam. Mana wawul qasam? Wawul qasam di sini adalah wawu sumpah. Kalau dalam bahasa Arab di sini ada wawul qasam, yaitu wawunya wawu sumpah. Wal 'ashr, demi waktu, demi masa. Di dalam surah yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, di sini wadduha, demi waktu duha, wasyamsi wa duhaha, wasyamsi, ya, demi matahari. Ini adalah merupakan wawul qasam, wawu sumpah. Ada juga di sini wawu 'athaf, ya, dan maknanya, ya, ada wawu 'athaf, wawu sumpah, dan wawu hal, keadaan. Maka ini wawu-wawu yang menunjukkan ada wawu qasam yang menunjukkan wawu huruf wawu sumpah. Ada juga wawu di sini yaitu wawu yang menunjukkan artinya dan. Ya. Dan yang ketiga adalah wawu hal, keadaan. Ini macam-macam huruf wawu di sini, tergantung nanti kalimatnya. Kemudian di sini ikhwazani Allah ya, para ulama di sini pun berbeda pendapat tentang makna al-'ashr. Sebagian mereka memahaminya atau berpendapat bahwasanya al-'ashr maknanya adalah waktu salatil 'ashr, waktu salat asar. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya al-'ashr artinya adalah waktu salat asar atau waktu salat asar. Dan waktu yang dimaksud adalah sejak masuknya waktu asar dan berakhir ketika panjang bayangan seseorang 2 kali panjang tubuhnya, sebagaimana disebutkan di sini. Asar mempunyai 2 waktu. Ya, jadi waktu asar di sini memiliki dua waktu. Yang pertama adalah al-waqtul ikhtiyari. Jadi waktu asar memiliki 2 waktu. Yang pertama al-waqtul ikhtiyari, dan yang kedua adalah al-waqtul intidhari. Waqtul ikhtiyari dan waqtul intidhari. Apa itu waktu ikhtiyari? Di dalam sholat asar, waktu ikhtiyari adalah waktu ketika seseorang tidak boleh sholat asar di luar waktunya. Ya. Seseorang tidak boleh sholat asar di luar waktunya kecuali ada halangan. Ya. Contohnya di sini di luar waktu asar, antum tertidur. Ya. Waktu mau menjelang asar antum tidur. Ya. Jam berapa tidur? 2:30. Saking sampainya kemudian antum tidur. Setelah itu apa? Bangun-bangun sudah apa? Ada maghrib, ya. Sudah waktu maghrib. Berarti sudah di luar waktu dari sholat asar. Apakah antum meninggalkan sholat asar? Tidak. Antum tetap melaksanakan sholat asar di luar waktunya. Limana? Lianna udhur. Karena ada udhur. Karena ada halangan di sini, disebabkan karena tertidur. Ya. Maka boleh. Ya. Contohnya ketika ya tadi ya, ketika antum tertidur kemudian antum bangun-bangun, insyaallah sudah waktu sholat maghrib. Sama sekali bablas, ya. Tidak ada yang bangunin. Maka ini ketika antum sholat di waktu tersebut adalah sholat ikhtiyar. Kemudian ada waktu intidhari, yaitu waktu darurat. Adalah waktu ketika seseorang boleh mengerjakan sholat asar hingga terbenam matahari. Ini pun jika ada udhur. Jadi kalau waktu ikhtiyari
matahari terbenam. Ini pun boleh asal ada uzur, ya. Tidak boleh disengaja, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala di sini yang menyebutkan bahwasanya hendaknya kita sholat di waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah diwajibkan dan sudah ditentukan waktunya. Maka waktu di sini kalau sampai mepet banget, ya, ketika sholat asar sampai sebelum adzan berkumandang sholat maghrib, maka ini waktu intidhari yang boleh seseorang melaksanakan sholat asal ada uzur, ya. Uzurnya apa? Contohnya apa? Sakit, atau dalam perjalanan ketiduran tadi, bisa ketiduran lagi, ketiduran tahu-tahu waktu sudah jam berapa? Jam 5:30. Nah ini yang biasa melaksanakan sholat asar 5:30. Tapi jangan di sini setiap kali aku melaksanakan sholat asar kemudian sengaja, maka ini tidak boleh. Ini ikhlas dari Allah, ini adalah asar yang menunjukkan waktu sholat asar. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada waktu asar karena waktu asar adalah merupakan waktu yang sangat penting. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat asar, jangan sampai kita tinggalkan sholat asar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Peliharalah semua salat. Yang kita diperintahkan untuk menjaga salat. Salat apa? Salat apa? Salat Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Kita diperintahkan untuk menjaga salat. Hafizu 'alas salawatil khams. Ya, hafizu 'ala salawati. Jagalah kalian salat-salat yang 5 waktu, ya. Was salatil wusta, dan salat wusta. Mana wusta? Mutawassit. Mutawassit di sini adalah pertengahan. Itu salat apa? As-salatul asr. Salat asar di sini, ya. Jadi kalau salat pertengahan berarti mulainya dari mana? Subuh, zuhur, kemudian subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka sholat asar adalah sholat pertengahan. Kita diperintahkan untuk menjaga sholat wusta, sholat pertengahan, yaitu sholat asar. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hamba-Nya untuk menjaga sholat wusta atau sholat asar. Karena sholat asar di sini banyak orang yang lalai, Pak, ketika melaksanakan sholat asar. Wah, sudah capek, ya, capek bekerja, capek aktivitas, akhirnya apa? Sholat asarnya bablas. Belum lagi ketika setelah melaksanakan sholat zuhur istirahat, ya, waktu bekerja sudah selesai menjelang asar, biasanya capek, kadang-kadang tertidur, sehingga apa? Bablas sholat asar. Maka di sini kita diperintahkan untuk menjaga sholat asar, ya, dan jangan sampai ditinggalkan. Dan hendaknya kita mengerjakan sholat asar tepat pada waktunya, ya. Karena Nabi SAW berikan peringatan kepada umatnya agar jangan sampai kita meninggalkan sholat asar. Allah SAW bersabda, "Man taraka sholatal asri faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalannya. Allahu Akbar. Bagaimana ketika untuk meninggalkan sholat asar, maka terhapus seluruh amalannya, sia-sia, ya. Maka betul-betul hendaknya kita menjaga sholat asar, ya, tentunya menjaga sholat asar dengan berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kemudian bagi perempuan tentunya lebih ahsan di rumahnya. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis yang lain, "Man shallal bardaini dakhala al-jannah." Barang siapa yang mampu menjaga al-bardain,
dua sholat yang dingin. Ya, dua sholat dingin di sini adalah yang dimaksud dengan sholat dingin adalah sholat subuh dan sholat asar. Kenapa dikatakan bardai? Ya. Orang yang menjaga, barang siapa yang menjaga sholat bardai, maka akan dimasukkan ke dalam surga, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Maksudnya apa? Sholat subuh iya dingin, dia masih dalam posisi dingin. Ya, posisi apa? Akhir dari waktu dingin itu waktu subuh. Sedangkan asar itu mulainya waktu dingin. Jadi mulainya pada saat sholat asar dan berakhirnya pada sholat subuh. Ini adalah maksud dari bardai. Dua sholat waktu dingin. Ya. Sholat asar adalah sholat permulaan waktu dingin, sedangkan sholat subuh adalah akhirnya waktu dingin. Makanya, ini adalah pendapat ulama yang pertama bahwasanya al-asr adalah waktu sholatil asr, waktu sholat asar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala yang bersumpah dengan waktu, demi masa. Yang dimaksud dengan demi masa, demi waktu adalah waktu sholat asar. Kemudian di sini sebagian ulama juga berpendapat alasan Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu asar adalah apa? Ingin menunjukkan bahwasanya manusia tidak ada yang selamanya akan kuat. Menunjukkan bahwasanya manusia di sini semakin lama semakin rapuh, semakin lemah di sini. Jadi tidak selamanya manusia itu akan menjadi kuat. Akan tetapi ketika seseorang itu ketika seseorang itu awalnya kuat, ya, kemudian lama-lama menjadi tidak kuat. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasanya manusia selamanya itu tidak kuat terus, Pak. Ya. Ada masanya, ada waktunya seseorang itu kuat, ada saatnya pula seseorang itu menjadi lemah. Nah, coba tanyakan kepada diri antum yang mungkin usianya sudah 30 atau 40, sudah 40-an atau ke atas. Dia sudah mulai sudah mulai lemah sedikit demi sedikit. Belum lagi yang usianya 50 tahun, kemudian 60 tahun, ya. Atas selama berapa tahun udah mulai lemah kan? Gak seperti dulu, ya. Gagah kuat, akan lebih semakin lama semakin lemah. Ini menunjukkan waktu, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman di dalam surah apa? Di dalam surah Ar-Rum ayat 54. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'aliyyul qadir. Apa di sini? Disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum, Allah lah yang telah menciptakan kalian. Allah menciptakan kita semua. Min dha'fin, yang tadinya dari keadaan lemah. Apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan antum langsung kuat? Langsung ketika keluar dari perut ibu kita antum langsung gagah kuat, bisa lari, bisa enggak? Enggak di sini. Pasti Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua dalam keadaan apa? Lemah. Kemudian apa lagi? Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kuat, ya, menjadikan yang tadinya lemah menjadi kuat. Betul enggak, Pak? Lemah dari mulai bayi, kemudian menginjak anak-anak, menginjak remaja, mulai kuat, remaja, kemudian dewasa. Ini mulai kuat, ya. Yang tadinya lemah kemudian menjadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Kemudian setelah kuat jadi apa, Pak? Lemah. Enggak mungkin kuat terus di sini. Yang seiring berjalan
dari al-asr, waktu asar, ini menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak selamanya kuat, pasti lemah, lama-lama menjadi lemah. Maka sekuat apapun manusia, ketika masa mudanya itu pun pasti akan menjadi lemah. Ya, kita bisa melihat ya, kita bisa melihat orang tua kita tadinya gagah, berani, lama-lama jadi apa? Lemah, mungkin jadi pikun ya, demensia. Nah seperti itu ya. Inilah manusia. Maka hendaknya kita ya berpikir dengan keadaan kita nanti seperti itu. Lama-lama jadi lemah. Maka jangan anggap kalau kita selamanya akan menjadi kuat. Oleh karena itu inilah hendaknya ketika kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari al-asr wal asr. Ikhwan wal akhwati fillah, azanallahu bikum. Satu ayat kita kupas pada kesempatan malam hari ini, yaitu wal asr. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita akan sambung kembali di surah Al-Asr ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Allahu a'lam bissawab. Nakhtim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi